Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi link list pada pemrograman bahasa C++. Jadi link list adalah struktur data linear yang terdiri dari node-node. Setiap node menyimpan data dan pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Tidak seperti array, ukuran linked list bersifat dinamis dan tidak memerlukan memori bantuan. Jadi di sini terdapat 4 jenis dari linked list, yaitu yang pertama single linked list. Single linked list memiliki bentuk searah ke depan, jadi tiap node-nya itu memiliki 2 elemen, yaitu yang pertama itu untuk menyimpan data dan yang kedua untuk pointer atau menyimpan alamat dari data selanjutnya. Jadi seperti diawali dengan node pertama atau head, kepala. Kemudian di sini ada pointer next merujuk ke node yang kedua. Kemudian terus sampai yang ketiga, keempat, sampai yang terakhir. Untuk node yang terakhir, pointernya itu merujuk ke 0 atau 0 itu artinya kosong. Jadi si 0 ini menandakan akhir dari node dalam single linked list. Lalu yang kedua ada double linked list. Bedanya dengan single linked list, double linked list memiliki 2 arah dan tiap node-nya itu memiliki 2 elemen, memiliki 3 elemen, yaitu dia memiliki data, lalu pointernya itu ada 2 pointer untuk previous atau sebelumnya, kemudian ada next untuk selanjutnya. Jadi double linked list ini memiliki 2 arah yang diawali dengan node pertama atau head, kemudian pointer next ini merujuk ke node selanjutnya, yaitu node kedua, begitu seterusnya sampai node ketiga. Untuk pointer next ini merujuk ke 0 yang menandakan akhir dari pointer, tetapi dia bisa kembali atau kembali sebelumnya ke node yang kedua. Jadi dia memiliki 2 arah, bisa maju ataupun bisa mundur. Kemudian yang ketiga ada circular linked list. Bentuknya sama seperti single linked list. Dia memiliki hanya 2 elemen di tiap node-nya, yaitu data dan pointer next ke data selanjutnya. Nah, yang membedakan dengan single linked list, ketika di node terakhir si pointernya itu merujuk bukan kepada 0, tetapi dia merujuk ke node yang pertama. Jadi dia ketika di node terakhir, ketika di next, dia akan kembali ke node yang pertama. Jadi dia memiliki bentuk seperti lingkaran. Dan untuk circular linked list ini tidak memiliki pointer 0 atau pointer akhir. Kemudian yang keempat yaitu circular double linked list. Bentuknya sama seperti double linked list, tetapi dia juga tidak memiliki pointer akhir atau pointer 0. Jadi dia bisa seperti ketika next, untuk node yang terakhir dia akan kembali ke node yang pertama. Begitu juga sama ketika kita menggunakan pointer previous untuk yang node ketiga, kemudian kembali lagi ke node kedua, ke node 1. Ketika pointer previous ini, dia akan kembali lagi ke node yang ketiga. Jadi dia memiliki 2 arah. Jadi sama seperti circular linked list,
dia memiliki bentuk seperti lingkaran, tetapi untuk yang circular double linked list ini dia memiliki dua arah, yaitu arah maju dan arah mundur. Di sini saya akan mencoba codingan, tetapi hanya untuk contoh implementasi dari single linked list. Seperti biasa di C++ itu, untuk kode yang pertamanya memakai input string space std. Nah, karena linked list ini sangat berhubungan erat dengan struct, jadi pertama saya akan membuat dulu struct. Misal di sini saya akan mengimplementasikan kepada contoh antrian pasien, mungkin pasien rumah sakit. Pertama kita membuat variabel pasien. Nah, di dalam struct ini saya menambahkan variabel seperti nama, kemudian keluhan si pasiennya, lalu ada variabel untuk umur pasiennya juga. Nah, untuk linked listnya seperti ini, jadi pasien bintang, jadi bintang itu artinya pointer atau alamat dari si datanya itu. Lalu next ini artinya untuk melanjutkan dari node yang pertama untuk lanjut ke node selanjutnya. Kemudian kita buat saya buat fungsi utamanya, yaitu integer main. Pertama, jadi kita deklarasikan dulu si node yang akan saya buat. Ini seperti ini. Pasien pointer node 1, pointer node 2, pointer node 3. Saya akan hanya mencoba 3 node saja biar lebih simpel. Node 1 sama dengan new node. Nah, kemudian di sini saya membuat kita membuat data dari tiap node-nya itu dari tiap node, yaitu data pasien. Jadi seperti ini, node 1, kemudian panah, mungkin diawali dengan nama, misal namanya Kairi. Kemudian untuk node kedua, ini masih node yang pertama ya. Kemudian ada data keluhan, seperti darah rendah.
Kemudian data untuk umurnya misal 19. Terus saya buat lagi untuk node yang kedua. Nama misal Kipli. Keluhan Asma. Umur 21. Lalu untuk node yang terakhir, node 3. Nama misal Boy. Keluhan sakit gigi. Umur 17. Oh iya, jadi kita harus membuat node 1 next sama dengan node 2. Jadi ketika kita menyimpan node yang pertama, ketika kita ingin memunculkan atau memunculkan si data dari node pertama, node kedua, node 3, tiap di akhir ini harus membuat seperti ini. Jadi node 1 next sama dengan node 2. Jadi agar ketika node 1 ini keluar, nanti akan dilanjut dengan node 2, lalu dilanjut dengan node 3, itu pun seterusnya. Node 3 next sama dengan node 2, node 3. Nah, karena di sini saya hanya membuat 3 node saja, jadi untuk node ketiga ini kita tuliskan 0 atau kosong, menandakan akhir dari si node tersebut. Nah, untuk membuat outputnya atau memunculkan si data ini, saya membuat function while. Nah, dengan syarat, bentar, ada yang kelewat. Jadi pertama, si pasiennya ini, nah untuk si node-nya ini kita buat ganti, diubah dengan current. Jadi current itu seperti untuk menyimpan data sementara, seperti itu. Jadi current sama dengan node 1, diawali dengan node 1 untuk headnya. Jadi selain untuk menyimpan data sementara, si current ini juga bisa digunakan untuk syarat di dalam while. Jadi seperti ini, current tidak sama dengan jadi current tidak sama dengan kosong, yang dimaksud dengan berarti si current ini ada isinya atau ada datanya,
maka si while ini akan terus berjalan. Dia akan bereksekusi, menjalankan programnya. Cout nama nah kemudian di sini disimpan si variabel data dari namanya, current karena nama, lalu nl. Jadi nl ini berguna untuk agar membuat line baru seperti nge-enter. Kemudian nama, keluhan, nl, terakhir cout umur. Current anak umur. Di sini nl-nya 2. Jadi agar untuk data dari node 1 dan node 2 itu ada space-nya. Lalu current sama dengan current panah next. Nah, seperti ini ya. Kita coba run. Oh, salah. Harusnya di sini saya tuliskan pasien. Coba. Oh ini lupa titik koma. Run. Nah jadi untuk hasilnya atau outputnya seperti ini. Jadi nama, Kairi, keluhan, umur, atau kita tambah variasi seperti misal integer a sama dengan 1. Tadi saya bikin cout pasien ke variabel a yaitu 1 nl. Berarti di sini harus ada increment a plus plus. Jadi biar si angka 1-nya ini ketika while-nya ini berjalan dia akan menambah nilai sebanyak 1. Jadi contohnya seperti ini. Nah, pasien ke-1, pasien ke-2, pasien ke-3. Nah, ini untuk contoh implementasi dari single linked list. Mungkin dapat dipahami. Hanya segini saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.